Minasang itu intinya jangan ragu. Kalau ada kesempatan kerja di luar negeri itu kenapa tidak dicoba gitu ya. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Karena kalau kita sudah tidak bangkit berarti kita sudah gagal total. Sobat Koba, dimanapun berada, Rizky menyapa kalian. Tentunya semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di tengah pandemi ini, ya Rizky selalu menghimbau kalian lakukan menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga memakai masker dimanapun kalian berada. Pada kali ini, Rizky mengajak dua narasumber sekaligus, yaitu beliau-beliau ini adalah ex-EPA. Program apa itu? Beliau ini yang salah satunya adalah yang pertama ada Habibie Sensei, yang dimana beliau adalah ex-EPA, program atau batch yang ke-8. Kemudian ada Kiki Sensei, batch ke-9. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Halo Habibie Sensei juga Kiki Sensei. Silakan berkenalan kepada Sobat Koba di seluruh Indonesia. Silakan Sensei. Hajimemashite, Kiki desu. メダルから来ました。エピエの Q です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Berikutnya, Habibie Sensei. Hai minasan, hajimemashite, Habibie desu. リオから来ました。APA のハッキーです。Hai. よろしくお願いします。 Baik, yo shimasu. Selamat datang untuk Habibie Sensei dan juga Kiki Sensei di Koba Channel Studio. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol seputar kaigo atau tenaga perawat atau caregiver bagi orang-orang lanjut usia di Jepang. Baik, kita langsung saja untuk Kiki Sensei dan Habibie Sensei. Apa sih yang dipelajari di kelas kaigo yang diselenggarakan oleh Koba Group ini? Mungkin dari Habibie Sensei silakan. Ya, baiklah, saya akan jelas mempersingkat aja. Kalau untuk di Koba, kita sebenarnya ada beberapa program. Baik. Ya, yang pertama itu kita ada program teori dulu, Sensei. Kita mulai itu dari bagaimana sih, apa sih itu kaigo gitu. Nah, kebetulan di sini saya mau menjelaskan juga sebenarnya saya bukan dari kaigo. Saya dari Kangoshi sebenarnya, program Kangoshi. Baik. Ya. Bisa saya jelaskan singkat dulu sebelum saya jawab pertanyaannya Sensei. Kalau program Kangoshi ini kita lebih di rumah sakit. Nah, kalau untuk kaigo mungkin lebih ke shisetsu ya atau panti. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau bahwasannya Kangoshi itu bisa terjadi shisetsu, begitu juga kaigo sebaliknya. Nah, oke, kembali ke Koba. Kalau di Koba ini saya dan Kiki Sensei itu kita mengikuti proses yang pertama itu teori yang kita kenalkan, apa itu kaigo, kerjaannya bagaimana, terus ranah lingkupnya di mana aja. Nah, setelah itu baru kita jelaskan pekerjaannya apa aja, mana yang harus dikerjakan oleh seorang kaigo, mana yang tidak boleh dikerjakan. Setelah itu barulah kita masuk praktek Sensei. Di situ kita menjelaskan begini loh cara kerjanya seorang kaigo di Jepang. Nah, kebetulan saya di rumah sakit pengalamannya, jadi saya menjelaskan bagaimana yang seperti yang di rumah sakit. Sedangkan Kiki Sensei beliau juga menjelaskan itu bagaimana lebih ke shisetsunya. Ya. Di panti begitu. Iya, di panti seperti itu Sensei. Sedikit ingin barangkali ya Sobat Koba dimanapun berada, yang tadi disebutkan oleh Habibie Sensei, yang dimana tadi Habibie Sensei menyampaikan bahwa saya bukan kaigo, lebih ke Kangoshi. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari Kiki Sensei, yang dimana para CPMI di seluruh Indonesia, Sobat Koba, bertanya-tanya, apa sih perbedaan kaigo dengan Kaigoshi dengan Kangoshi? Oke, terima kasih. Untuk perbedaan Kangoshi dengan kaigo itu sebenarnya tidak banyak berbeda ya. Untuk pelajaran yang pertama harus kita pelajari terutama itu harus bahasa Jepang. Kemudian setelah ke lapangan kan kalau kaigo itu lapangannya ya panti. Nah, panti di Indonesia dengan panti di Jepang sedikit berbeda. Ya. Nah, kalau Kangoshi itu dia lapangannya rumah sakit. Kemudian kalau kaigo itu ya kerjanya kayak kita
mendampingi kesehari-hariannya pasien. Oke, semoga jawaban dari Habibi Sensei juga dari Kiki Sensei tentang perbedaan antara Kaigoshi dengan Kangoshi bisa terjawab dan bisa menambah wawasan para sobat Koba yang ingin beraktivitas mengikuti jejak Habibi Sensei juga Kiki Sensei. Baik, berikutnya nih. Berapa lama proses pembelajaran di kelas Kaigo yang diselenggarakan Koba Group ini dari Kiki Sensei? Untuk pembelajaran Kaigo di Koba Group itu kita 1 bulan, Sensei. Baik. Nah, 3 minggu itu kita belajar teori kotoba. Kotoba itu kosakata. Baik. Jadi kosakata bahasa Indonesia kita ubah ke kosakata keperawatan, Baik. kemudian kita Jepangkan lagi. Baik. Nah, kemudian ada 1 minggunya untuk program praktek. Jadi kita ada alat di Koba juga. Jadi kita langsung praktek terjun di sini. Gimana sih di panti atau di rumah sakit di Jepang itu kita praktekkan di sini di Koba. Artinya para siswa itu bukan hanya melulu disajikan teori saja. Mereka juga diajak dengan situasi kelas yang ada fasilitas untuk yang mumpuni atau yang memadai ketika nanti mereka beraktivitas langsung terjun di dunia Kaigo atau Kangoshi-nya, mereka bisa langsung seperti itu. Inilah kelebihan dari Koba Group. Jadi di Koba ini kita difasilitasi dengan alat-alat yang lengkap, juga sensei-senseinya yang udah berpengalaman dari Jepang ke sini langsung. Salah satunya Kiki Sensei juga ya. Nah, Kiki Sensei juga ya. Wah, hebat. Guru yang hebat memang juga berdasarkan pengalaman yang sudah dilewatinya, yaitu dari Habibi Sensei yang sebagai Kangoshi dan juga dari Kiki Sensei juga yang berasal dari Kaigoshi. Wah, hebat. Dan juga di Koba Group fasilitasnya memadai semua. Apa saja yang akan dipelajari dalam kelas Kaigo tersebut, Habibi Sensei? Kalau untuk skillnya Sensei kita kan lebih ke tadi ya, bahasanya skill Kaigo Sensei ya. Jadi di sini maksudnya yang kita pelajari itu terutama dasar-dasar bagaimana menjadi seorang Kaigo. Ya, kihongnya itu bagaimana? Itu dasarnya. Ya. Terus kita juga belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan para lansia. Terus juga cara berkomunikasi dengan sesama tim nanti setelah di Jepang bekerja itu. Jadi kita bukan hanya belajar semata-mata harus teori terus praktek gitu, tidak. Kita banyak hal yang kita pelajari di sini, terutama yang paling ini itu adalah etika. Ya, karena kita ini kan bagian pelayanan Sensei ya. Benar. Pelayanan di masyarakat. Nah, sementara ini yang kita layani bukan masyarakat Indonesia, tapi orang asing gitu loh. Betul. Jadi kita harus kuasai yang pertama adalah bahasa Jepangnya, terus juga attitude-nya bagaimana. Attitude dengan standarnya Jepang, bukan standarnya kita. Gitu. Nah, setelah itu barulah kita nanti belajar. Kalau di dasar itu kita yang pertama adalah cara memindahkan pasien. Ya, itu namanya kalau kita Ido Kaijo. Ya, cara memindahkan pasien. Terus juga bagaimana cara memberi atau memberikan membantu makan kepada lansia, yaitu Sokuji Kaijo. Terus juga Haisetsu Kaijo. Haisetsu Kaijo ini seperti mengganti pampers ya, Omotsu Kokang, ataupun kita menemani lansianya ke kamar mandi. Jadi ya semakin banyaklah yang kita pelajari di situ Sensei. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah garis besarnya aja. Garis besar. Siap. Terima kasih Habibi Sensei. Walaupun garis besar, semoga juga bisa menambah wawasan juga ya kepada sobat Koba yang ingin mengikuti jejak seperti Habibi Sensei dan Kiki Sensei. Apa saja yang harus dipersiapkan ketika mengikuti kelas Kaigo nantinya, Kiki Sensei? Baik Sensei, untuk kelas Kaigo sendiri kita membuka untuk anak-anak yang sudah mempunyai sertifikat skill Kaigo bahasa Jepang, kemudian skill Kaigo bahasa Indonesia, kemudian JFT basic A2. A2 ya, Sensei. A2 Sensei. Baik, jadi artinya harus mengikuti ujian skill bahasa Indonesia, ujian skill bahasa Jepang, dan juga JFT A2 setara JLPT A4 begitu ya Sensei? Iya, Sensei. Baik. Dan kemudian apakah ada pelajaran prakteknya nih? Tadi Sensei Kiki Sensei sama Habibi Sensei sudah menjelaskan. Ini prakteknya seperti apa sih kalau boleh tahu?
kan tadi kan teori, bukan hanya teori tapi praktik kurang lebih seperti apa? Nah, jadi begini Sensei, maksudnya selama kita 1 bulan itu pembelajarannya saat minggu pertama ke minggu ketiga itu kita ke teori. Baik. Ya, kita mantapkan teori. Baik. Nah, setelah mantap teori, nanti baru di minggu keempat kita Baik. itu fokus ke praktek. Dan di samping itu kita juga ada Mogishiken-nya. Mogishiken. Apa Ya. itu Mogishiken, Sensei? Mogishiken itu seperti ujian tesnya, Sensei. Oke. Ya, udah semana sih pemahaman dia tentang Kaigo ini. Baik. Gitu. Terus juga kita ada show testo. Show testo ini adalah ujian-ujian kecil. Contohnya kita berikan kanji no kotoba, Hai. ya. Ini bagaimana nih? Karena kotobanya Senmon sama kotoba Nihongo itu berbeda jauh, Sensei. Baik. Ya, terus cara pengucapannya juga berbeda. Gitu. Jadi sedikit banyaknya, walaupun Kaigo paling tidak bisa tahu nih bahasa Senmonnya Kanggoshi itu bagaimana. Jadi nanti setelah di lapangan pun kita nggak ini lagi nggak bingung lagi. Baik. Ini apa sih gitu. Nah seperti itu Sensei. Nah untuk di prakteknya tadi kita itu memantapkannya dari awal Sensei. Maksudnya itu sebelum kita masuk minggu keempat itu kita udah kasih video nih Oke. minasannya seperti itu. Sensei mungkin sedikit ditambah. Silakan. Jadi pada di minggu ketiga, nah kan tadi kita ada 3 minggu teori. Di Baik. minggu ketiga kita udah masuk Kaiwa. Kaiwa itu percakapan. Jadi gimana sih percakapan di panti atau di rumah sakit di Jepang itu gimana? Misalnya dengan percakapan dengan pasien-pasien lupa ingatan atau ninchisho gitu. Gimana sih cara kita berbicara? Gimana cara kita? Misalnya dia beberapa kali menanyain kita tentang hal yang sama. Jadi apa sih tindakan yang harus kita lakukan? Jadi kita juga mengajarkan anak-anak. Secara psikologisnya, Sensei ya. Sensei, sudah diketahui bahwa latar belakang pendidikan dari Kiki Sensei yang memang ilmu keperawatan dulunya dan kemudian Habibie Sensei juga ilmu keperawatan. Kalau misalnya Sobat Koba yang memang berminat bergabung di Koba Group ini dan kemudian ingin menjadi tenaga caregiver atau Kaigoshi, namun mereka itu dari SMA atau dari memang notabene bukan dari sekolah non keperawatan, bisa nggak tuh Sensei? Gimana? Silakan. Baik Sensei, kebetulan di Koba ini rata-rata kebanyakan bukan notabene-nya basicnya perawat, bukan Sensei. Jadi yang gabung kebanyakan di kelas itu bukan yang basicnya perawat gitu. Bukan latar belakang pendidikannya seorang perawat. Oke. Nah, jadi itulah PR saya dan Kiki Sensei, bagaimana menjelaskan nanti keminasan itu, oh ini loh yang ada di bahasa medisnya Indonesia, di Jepangnya begini. Jadi kita itu benar-benar memberikan bagaimana minasan itu benar-benar ngerti nih, gitu loh. Jadi jangan takut kalau untuk masalah, oh saya ini seorang farmasi, aduh saya ini seorang tata boga, itu nggak usah takut. Insya Allah nanti saya dan Kiki Sensei itu akan bimbing. Berikutnya nih, sebagai seorang yang ingin bekerja ke Jepang, skill apa saja yang dibutuhkan untuk belajar Kaigo selain bahasa? Nah, Kiki Sensei mungkin. Kalau buat skill sebenarnya itu kita belajarnya berdasarkan SOP ya Sensei. Baik. Jadi ada SOP-nya masing-masing. Jadi untuk memindahkan pasien itu gimana sih? Untuk memberi makan itu ke pasien gimana sih? Baik. Kalau misalnya pasiennya nggak mau makan, apa yang harus kita tinggalkan? Nggak mungkin Nggak ya, mungkin Sensei. juga ya, Sensei. Itu juga kita pelajarin di Koba Oke. Group. Dengan kita, dengan Habibie Sensei, dengan saya juga. Oke. Tentunya dengan butuh kesabaran yang sangat tinggi ya Sensei. Ya. Karena memang kalau misalnya backgroundnya bukan perawat atau non keperawatan, ini PR besar tadi Habibie Sensei jelaskan. Oh. Iya Sensei. Terus kita harus selain sabar, kita juga harus tahu cara skill. Maksudnya skill ini kan banyak ya. Beda orang beda melakukan aktivitas, beda Betul. melakukan kerjaan. Jadi kalau skill itu nggak masalah Sensei, bisa dilatih. Tetapi kokoro, hati Sensei. Hati berangkat dari hati, buat terpanggil kerja. dari hati. Hebat. Semoga dilancarkan segala usahanya dari Kiki Sensei dan Habibie Sensei. Dan satu lagi Sensei, Iya. mungkin tambahan untuk dari Kiki Sensei-nya, Baik. kita itu mengajarkan bagaimana caranya kita tuh istilahnya lebih menjaga attitude. Baik. Ya Sensei, karena menjadi seorang tenaga kesehatan itu terutama Kaigo ada 2 hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama adalah kesabaran, ya. Habis itu adalah ketelitian. Baik. Kalau kita sudah sabar, kita juga teliti, ya. Karena yang kita rawat ini adalah para lansia. Lansia. Dan juga saya sering bicarakan, juga sering memberikan
memberikan pengajaran kepada teman-teman dan minasang semua itu bahwasanya intinya ilmu. Kalau ilmu itu tak punya adab, tak ada maknanya. Tapi kalau kita beradab, ilmu itu insya Allah pasti akan. Amin. Intinya kesabaran dan ketelitian. Dan berikutnya, sehari belajar berapa jam sih itu Sensei? Untuk kita belajar per hari kurang lebih 6 jam ya, 6 jam. 6 jam. Oke, Jadi kita ada kelas pagi, ada kelas siang, Baik. sore. Nah, pagi itu kita mulai setelah core. Core kelar jam 8.30, terus pembelajaran dimulai dari jam 9 sampai jam 12, Baik. terus jam 1 sampai jam 3 atau jam 3 ya Sensei. Baik. Itu dari hari apa ke hari apa Sensei belajar? Itu kita belajar Sensei mulai dari hari Senin sampai Baik. hari Jumat. Nah, hari Sabtu Minggu biasanya libur Sensei ya. Mereka libur. Istirahat. Nah, tidak menutup kemungkinan kita memberikan juga PR. PR dalam artian bukan PR yang berat syukuda, yang berat tidak. Tapi istilahnya seperti ada hafalan untuk mereka, nanti di hari berikutnya kita udah siap untuk pembelajaran berikutnya. Jadi mereka nggak canggung lagi itu saja. Jadi persiapan untuk pembelajaran materi berikutnya gitu Ya, Sensei. benar. Sensei yang terakhir, untuk praktek sendiri ini butuh berapa lama Sensei? Ketika teori sudah diberikan, nah prakteknya ini berapa lama kira-kira Sensei? Kalau untuk praktek sih kita 1 minggu itu kan udah semaksimal mungkin Sensei ya. Baik. Mungkin di situ nanti kita akan combine dengan Kiki Sensei bagaimana nih yang pagi saya menjelaskan apa, nah yang sorenya Kiki Sensei menjelaskan apa. Jadi kita langsung tahu nih bagaimana step berikutnya. Sebenarnya sih kalau dipikirkan kalau untuk waktu Sensei mungkin butuh waktu yang lama. Jadi saya dan Kiki Sensei bagaimana nih dalam waktu 1 minggu itu kita rembukin jadi perfect gitu loh. Ya mungkin sih nggak sempurna banget, paling tidak dasarnya mereka sudah Sampaikan ya gitu. seperti itu. Baik dari Kiki Sensei dan juga dari Habib Sensei sudah memaparkan proses pembelajaran untuk skill Kaigo dan kemudian prakteknya dan kemudian materinya dan kemudian teori-teorinya Kiki Sensei dan Habib Sensei. Ya Sensei. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada Sobat Koba biar untuk mengurangi keraguan mereka untuk bisa gabung dengan Koba Group yang dimana walaupun mereka bukan sebagai berlatar belakang ilmu kependidikan perawatan. Silakan Sensei. Ya, minasan yang mau join sebagai Kaigo atau Kanggosi, yang perlu diperhatikan sih sebenarnya niat ya, niat. Jadi kita jangan ke sana udah kerja, udah lulus disia-siakan gitu. Jadi maksudnya aku niat nggak ya jadi Kaigo, aku niat nggak ya jadi Kanggosi di Jepang gitu ya Sensei. Terus setelah niat tanggung jawab Sensei. Kalau saya sih lebih ini ya Sensei ya, minasang itu intinya jangan ragu. Kalau ada kesempatan kerja di luar negeri itu kenapa tidak dicoba gitu ya. Kalau kita gagal, bangkit lagi. Karena kalau kita sudah tidak bangkit berarti kita sudah gagal total. Ya, intinya itu aja. Kalau kita sudah mulai maju ke depan, yang pertama adalah minta restu kedua orang tua. Amin. Yang terutama adalah ibu. Ya. Karena doanya ibu itu sejengkal sama Allah Ta'ala. Kalau dengan doanya dia, insya Allah kita pasti bisa. Amin. Seperti itu. Hebat sekali ini penyampaian dari Habib Sensei juga Kiki Sensei. Sobat Koba, bincang Rizky secara singkat dari Habib Sensei juga bersama Kiki Sensei. Habib Sensei dan Kiki Sensei, terima kasih telah hadir di Koba Channel Studio untuk berbagi pengalaman, juga berbagi informasi hingga masukan yang dimana nantinya juga dapat memotivasi Sobat Koba dimanapun berada untuk mengurangi hingga menghilangkan keraguan untuk bisa bergabung ke Koba Group menjadi tenaga caregiver atau Kaigo. Sobat Koba, terima kasih telah menyimak bincang santai Rizky bersama Habib Sensei dan juga Kiki Sensei. Arigatou gozaimashita. Sayonara. Nah,